Baca bismillah. Ya. Baik, bismillah, kita masih bahas tentang babul mayyit. Ada beberapa ajaran sunnah yang diajarkan Nabi SAW sehubungan dengan berziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini merupakan salah satu sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ziarah kubur ini merupakan satu fadilah akan didapatkan. Sebagaimana kata Sayyidina Utsman, ziaratul kubur fadilatun. Ziarah kubur itu mendapatkan fadilah. Ziaratul kubur lahu fadilatun. Orang ziarah kubur dia dapatkan keutamaan. Di antara keutamaannya adalah bagi orang yang berziarah itu sendiri, juga bagi orang yang di dalam kubur yang kita ziarahi. Nah, fadilahnya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW bagi orang yang berziarah. Bagi orang yang diziarahi pun dia mendapatkan fadilah. Di antaranya dia mendapatkan doa dari orang-orang yang datang berziarah kubur. Paling tidak ketika ziarah kubur tadi, berdoa orang yang datang berziarah tadi, qabul doanya minimal bisa meringankan seorang mayit yang ketika berada dalam alam kubur, saat dia disiksa meringankan siksanya. Maka itu manfaat fadilah ziarah kubur bagi orang yang diziarahi. Bagi orang yang berziarah, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis ini, dari Buraidah bin al-Husayb bin As-Salami radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu adalah dulu aku, kata Nabi Muhammad, nahaitukum, dulu aku melarang kamu. Nah, itu artinya melarang. Kalau juga konteks hadis ini kata ulama, sebenarnya dulu Nabi melarang orang berziarah. Ketika zaman jahiliyah, orang ziarah kubur itu sudah salah cara dan salah niatnya. Ya. Ada yang meminta dengan kubur, ada yang sampai meratap-ratap di kubur. Maka ini beberapa cara-cara orang jahiliyah dulu berziarah kubur, maka dilarang. Kedepannya ternyata Nabi SAW setelah melarang, karena kondisi saat itu umat Islam sudah mulai banyak dan sudah dilihat kondisinya sudah memungkinkan untuk disampaikan, maka diantaranya ketika ziarah kubur ini pasti mendapatkan fadilah yang besar, maka Nabi SAW memerintahkan untuk berziarah setelahnya. Fazuruha, maka aku nyuruh kamu semuanya itu, kata Nabi, berziarah kepadanya, maksudnya ziarah kubur. Nah, di sini riwayat Muslim. Zadat Tirmizi, kemudian Imam Tirmizi menambahkan matan hadis ini. Ada matan berikutnya, fa innaha tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Bahkan dalam Ibnu Majah pun menambahkan
dari Ibnu Mas'ud hadisnya, wa tuzahidu fid dunya, orang ziarah kubur itu dia akan mendatangkan sifat zuhudnya kepada dunia. Jadi merasa ketika dia sudah melihat kubur tadi, dunia ini tidak kata apa-apanya. Segala dunia ini yang kita miliki ini pasti kayak ditanya di kubur, tanggung jawab galau. Maka di saat seorang itu datang berziarah kubur, mengingatkan, kapan di dalam ini kata kuno lagi, kayu berduit kerot, pelagak cantik, apalagi jahat, kata gunung. Yang ngejar-ngejar harta sampai melupakan Allah, tidak ketik manfaatnya. Bahkan ketika kita punya dunia, di alam kubur sudah pasti ditanya, yang punya harta dari mana kau harta kau, dibelanjakan kemana harta kau, halal apa haram kau dapatkannya, kau belanjakan kemana, kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah atau semasuk baliknya kau belanjakannya kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Kita juga lo bagi. Ada satu kisah, ada wong kayu meninggal. Wong kayu ini saking banyak duitnya, pas dia meninggal, anaknya ini khawatir. Sebab dalam keterangan nanti ketika 40 langkah, dalam riwayat lain 7 langkah setelah menguburkan itu akan datang malaikat yang datang untuk menanyai mayit, Munkar dan Nakir. Maka anaknya ini punya inisiatif, ngerewangi mbaknya nih. Siapa yang galak ngerewangi bapaknya 3 hari baik diupah. Ternyata penggali kubur ini ditawari, yang gali kubur tadi. Ya namanya gali kubur, berapa lah dapat penghasilan gali kubur? Itu pun kalau dia yang mati. Kalau ketika yang mati tidak gali kubur. Atau yang melok itu minimal dapat nasi bungkus baik makan. Atau begaji ala kadarnya baik. Gali kubur namanya. Makanya doa wong gali kubur itu diantaranya adalah mintalah ada wong mati. Doa yang paling jahat tuh doa dokter sama doa gali kubur. Kalau dokter mintalah ada wong sakit baca berobat. Kalau kata wong sakit kata yang berobat juga dia buka praktek. Sepi. Kuburan, nah kalau ada kuburan innalillahi dalam hatinya alhamdulillah ada loka hari ini kan. Aku yunian. Allahu alam. Dah. Itu guyonan baik. Jadi ditawarilah penggali kubur ini tadi. Bapak galah dah pak, kami nunggu. Masuk nih yang kubur, buat ruangan khususnya di sebelah. Kami gaji, banyak gaji itu, sekitar 100 sampai 200 juta. Ayo, lokal juga kawan, tahan dulu ini. Nyari ngejukan belum tahu, besok ada yang mati lagi nak ngubur gini. Karena memang profesi kan, kalau pergi ini bukan profesi kan. Ada yang nunggu kubur itu kan profesi ini kan, ada yang di kamu lihat ada di kebun bunga. Duduknya nunggu itu kan profesinya itu. No, ujinya orang capeknya di duit, dengan 200 juta 3 hari, laju ujinya, laju ujinya. Jadi dibuat sedemikian rupa kubur tadi, ruangan sebelahnya tadi, ya. Meskipun udah ditutup, pokoknya di desain lah, pokoknya sebelahnya. Wong kayu, pacak be. Satu ketika, wong yang nunggu kuburan ini tadi, didatangi malaikat. Hari pertama datang malaikat. Kau ini siapa? Uji malaikat. Aku nih disuruh oleh keluarga wong mati nih. Entah dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan sadar. Ngapo jinya? Aku nih suruh nunggu jinya. Oh, kau bawa apa di sini? Hati, tuna cangkul yang ku gunakan untuk. Oh, dari mana kau beli cangkul itu? Ya, duit dari mana? Halal dah. Terus untuk apa kau?
Beli cangkul itu, kau gunakan untuk apa cangkul itu? Kau beli dari mana duitnya tadi? Nah, terus besok datang lagi malaikatnya, mimpi lagi, ketemu lagi malaikat. Walhasil 3 kali mimpi lagi. Tersadar dia besok, keluar dia, laporan dengan keluarga si mayit ini tadi. Lapor, Bu, Pak, ngapo Pak, mamano kabar 3 hari ini, ada sanggup punya. Berhenti aku ujinya. Kalau kamu nak perpanjanglah, aku tidak sanggup, embeklah duit itu. Embeklah duit 200 juta itu, aku tidak perlu duit itu. No, ngapo Pak? Sebab aku ditanya, belum duit 200 juta itu, ditanya aku dari mana dibelanjukan ke mana. Yang ditanya dengan aku sekarang, cangkul yang kugunakan itu dari mana duit aku belinya itu. Setiap malam aku tanya, dicecar dengan pertanyaan itu. Aku tidak sanggup pujinya. Ketika aku dapat duit dari kamu tadi, pasti pertanyaannya lebih banyak untuk aku. Nah, yang soal cangkul ini banyak, aku sudah ditanya, dicecar beberapa kali. Sementara yang dari kamu ini tadi bakal panjang hisapnya, pertanyaannya. Aku tidak sanggup. Tapi untung bukan wong Ketapati dia. Untung yang tukang gali kuburannya tadi bukan wong Kertapati. Kalau wong Kertapati mati kendaklah situ. Nak kamu tanya apa, malaikat maut lagi datang berejo lah, yang penting boleh duit. Tapi ini wong yang beriman dapat hidayah. Maka inilah yang mengingatkan kita di alam kubur pada saat kita nanti kembali ke sana. Diingatkan di awal kita ketika berziarah kubur, inilah fadilahnya. Lantas kata Sayyidina Utsman, wal isti'dadu lahu faridatun. Ketika orang berziarah kubur tadi mendapatkan fadilah, tapi yang lebih penting daripada itu kata Sayyidina Utsman adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam liang kubur itu adalah wajib. Berziarah kubur orang itu mendapatkan keuntungan dan fadilahnya sebagaimana yang disampaikan Nabi di antara hadisnya tadi. Tapi kata Sayyidina Utsman, mempersiapkan diri dengan bekal untuk kembali ke alam kubur itu adalah wajib. Berarti siap-siap untuk kembali ke sana. Persiapannya apa? Dengan amal. Dengan apa? Dengan iman, dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Tinggal galau. Keluarga tinggal. CS kita, besti kita tinggal. Jangankan besti itu, sahabat karib itu, waktu mati itu, waktu kawannya karibnya mati, wong kawannya baiknya mati, kawan akrabnya mati, nangis dia. Pas nengok mayitnya nangis. Pas disolatkan mayitnya, kawan CS-nya tadi, kawan karibnya nangis. Pas dikuburkan, tambah dia nangis. Hari pertama mungkin di malam hari teringat dia kawannya mati nih, nangis dia. 2-3 hari lama-lama tidak lagi nangis, ketemu kawan yang lain lagi, terlupakanlah kawan dekat nih tadi, datanglah kawan yang baru, lupa, tinggal. Itu juga keluarga, pernah kita sampaikan dulu. 2-3 hari nangis dia. Tapi berikutnya sudah 7 hari, 40 hari, sudah move on dia. Yang anak-anak sekolah mulai sekolah, yang istri tadi ditinggalkan sudah mulai ceria, sudah mulai aktivitas, tinggal kalau. Yang jabatannya tadi sudah berebut itu, 3 hari kita mati itulah siap itu penggantinya. Lah ngajukan diri kalau nak ngajukan diri. Yang datang dengan kita, kalau pula datang kawan sejawat kerja kita, cuma datang karangan bunga we. Ada kisah tadi aku baru juga, dari Ustaz Adi Hidayat. Beliau tuh cerita di jemaah
kajian beliau itu ada seorang pramugari. Pramugari ini sudah sekian puluh tahun bekerja. Kalau tidak salah sekitar 17 tahun kerja jadi pramugari. Tapi dia di maskapai yang ya maskapai umum lah. Ya reguler yang umum. Yang bisnis yang sifatnya ya bisnis lah sifatnya. Jadi beliau ini lama-lama berpikir bahwa dia sebagai wanita itu kan wajib nutup aurat. Nah, dalam pekerjaan dia tadi tidak bisa nutup aurat. Akhirnya dia resign. Berhenti dia dari itu. Dia ikut kajian. Melok majelis. Direwangi oleh suaminya. Dia dapat kawan-kawan yang baik di situ. Akhirnya dia berhijab. Pertemuan berikutnya, hari pertama, beliau cerita dengan Ustaz. Pertemuan berikutnya, bulan berikutnya, ternyata yang pramugari ini tadi tidak hadir di majelis. Ada yang bisikkan dengan Ustaz, kaget, tolong doa untuk siapa? Untuk si Fulanah yang pramugari tadi. Kenapa kata Ustaz? Beliau sedang dirawat di rumah sakit, lagi sakit keras. Ya sudah kata beliau, nanti kita bacakan doa setelah kita habis kajian. Belum sempat habis kajian, masih dalam kajian maksudnya ini. Di belakang ada yang suara nangis terisak-isak. Ternyata temannya yang di belakang itu, teman kajiannya, ya, dari golongan perempuan, ngabarkan bahwa si Fulanah ini tadi sudah meninggal dunia. Sudah, kata beliau, sudah selesai didoakan. Setelah kajian, habis isya, kata beliau, takziahlah jamaah ini tadi. Rami datang, jadi jemaah masjid itu, ya, lanang betina datang takziah untuk si mayit yang meninggal si Fulanah tadi. Dapat pelajaran kata beliau. Satu pelajaran yang saya dapatkan pada malam itu kata beliau, yang hadir malam itu menjenguk atau hadir takziah ke tempat si Fulanah yang meninggal tadi, rata-rata semuanya teman majelisnya galau. Diantar oleh suami-suaminya, ya, untuk datang ke tempat Fulanah ini tadi yang meninggal ini tadi. Diantarnya, bahkan suami-suaminya ini tadi, suami-suami yang kawan-kawan dia pengajian tadi, datangi deketi yang suami yang ditinggalkan oleh yang meninggal tadi. Dikasih support, anak-anaknya bahkan diberikan jaminan bahwa anak-anaknya akan diberikan bantuan untuk pendidikannya. Yang datang situ rami kawan-kawan majelis juga loh. Sementara teman-temannya yang sudah berpuluh tahun, lebih kurang 17 tahun tadi, tempat dia bekerja, tidak ada satupun yang datang. Yang datang cuman karangan bunga saja, mengucapkan bela sungkawa atas nama perusahaan penerbangan ini. Ternyata itulah pelajarannya. Teman sejati itu ada teman yang tempat duduknya bersama orang-orang soleh tadi. Teman yang sekerja kita tadi belum tahu tentu depan mata kita bagus, manis kalimatnya, ya, Sunda gurau, tapi di hatinya kadang-kadang terdapat sesuatu kebencian, kemarahan, iri, dengki, hasut dan sebagainya. Maka inilah hakikatnya. Kata beliau, itulah pelajaran yang didapatkan. Itu teman sejati. Makanya teman-teman sejati itu teman-teman di majelis inilah. Teman duduknya orang-orang yang soleh. Jadi tidak usahlah bangga-banggakan kawan aku. Oh, kami tempat nongkrong kawan aku. Lemah kami situ. Oh, sana sini sana sini. Tidak usah dibanggakan. Waktu nongkrong, waktu samu dia senang. Lagi susah dia tidak bakal datang. Belum tentu dijamin dia datang. Tapi duduknya orang-orang yang soleh, orang-orang baik, itulah yang akan saling datang. Mengiring kita bukan sekedar dia mengiringi kita saja, tapi dengan doa yang akan disampaikan untuk kita yang telah tiada. Maka inilah diantara fadilah yang disampaikan Nabi, bagaimana orang yang berziarah kubur tadi mengingatkan kepada alam akhirat. Bahkan tadi dikatakan wa tuzahidu fid dunya. Orang mulai zuhud kayak kalau ziarah kubur tuh ada. Zuhud tuh
Dia sudah mulai bergeser. Tidak lagi obsesi kejar dunia nih mati-matian lagi. Tidak lagi menghalalkan cara untuk segalanya mendapatkan dunia. Ya, sekedar ala kadar perlunya baik dunia ini. Bukan berarti tidak punya cita-cita, tapi dia meredam dirinya untuk berada di alam yang bakal membuat dia celaka dalam urusan dunia. Bahwa berziarah kubur itu diantaranya adalah mengingatkan kepada akhirat. Bahkan dalam yang lain juga, di riwayat lain mengatakan fa inna tazkiratul maut, karena sesungguhnya ziarah kubur itu adalah mengingatkan kepada kematian. Kita hari ini ngantar, wallahu alam, di lain waktu kita pun akan diantar. Wallahu alam, itu inanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil azim wa sallallahu wa sallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa taqwana bil afiyati ya rahimin. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna saghira wa lil muslimin wal mu'minat al ahya min qablihi ya rahimin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wa khtim bis salihati a'malna ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله